Dari dulu saya juga katakan, the key playernya itu adalah Rismond. Dua orang yang namanya Roy Suryo dan Tiva itu adalah pelengkap penderita buat saya. Ya saya katakan kalau kau ahli telematika pasti kan mempunyai yang namanya sertifikat keahlian. Iya, makanya saya bilang bukan ahli telematika. Satu ahli fotokopi, yang kedua ahli teletabis. Yang saya agak kurang srek, Roy itu menggunakan, kita punya penelitian tentang ijazah Rismond itu, ya seolah-olah dia yang buat. Ya akhirnya kan terbuka juga kan, ada yang nyumbang nih sekian, ada yang 100 juta, ada yang sekian. Itu nah, Refli sendiri ngaku kan? Refli sendiri juga ngaku, ya kan bohir dong, benar nggak? Ya bohir untuk buku ya? Bohir untuk buku, pasti ada bohir-bohir yang lain dong. Makanya itu repetisi sebetulnya mereka yang dia lakukan. Saya udah baca bukunya sih yang 49 halaman tuh. Sorry itu sih lah. Cerpen isinya. Cerita pendek, bukan ilmiah. Karena saya katakan lagi, Rismond ini key player saya bilang. Kenapa saya bilang key player? Karena dia nggak ada unsur politiknya. Yang mereka ini kan punya afiliasi. Roy ada afiliasinya dong. Jelas itu. Apalagi Tiva, anak abah. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di On the Table, OTT. OTT. Siap. Bukan operasi tangkap tangan. Ini OTT, On the Table. Harus jelas ya, OTT bukan OTT. Iya, OTT. Dan di depan saya ini ada abang saya yang umurnya udah setengah abad. Tapi tampangnya masih kayak mahasiswa semester 7 gitu ya bang ya. Komplimen dong. itu penghinaan namanya. Tapi kita terima. Tadi segar, Bang Andi selalu segar ya. Iya, tapi iya. sibuk banget abangnya. Iya. Hampir ini aja mau kesini tadi, harusnya kan kemarin kita kan. Iya kemarin. Cuma abang kemarin kan masih siapin disertasi buat di buat di rakyat bersuara kan, jadi udahlah biarin. Dan semalam saya nonton bang, yang rakyat bersuara itu aku nonton, seru sekali. Sangat seru lah. Tapi menurut gua dari banyak acara yang dihadirkan Bang Aiman itu, menurut gua tadi malam itu salah satu yang paling seru. Epic ya. Epic bukan karena banyak berantemnya, tapi akhirnya banyak hal yang kita tahu dari situ, ya kan? Iya betul. Karena selama ini kan pasti ada yang ditutupi karena Rismond masih ada di sana. Ya. Tadi malam yang kita saksikan adalah bagaimana Roy dan Rismond itu saling membuka kedok satu sama lain. Iya kan? Iya. Soal lawyer, soal uang, soal kesepakatan, soal misi yang menurut Rismond sudah tidak sesuai dengan yang dia harapkan di awal. Kemudian soal nama Pak Abraham Samad di ujungnya. Itu buat saya akhirnya kita jadi tahu bahwa memang kasus ini bukan kasus biasa. Kalau orang bilang apa sih urusan selembar ijazah, ternyata nggak sekedar itu. Nah kita mau dengar dulu nih cerita dari Bang Andi, dari semua yang tadi saya bilang itu bang, kita coba uraikan satu persatu dulu soal hubungan Rismond dengan Roy. Ya. Jadi yang menarik ya Vincent ya, terima kasih waktunya gitu dari cumi-cumi.com ya, dan OTT paling top lah. Asik. Untuk hari ini. Jadi ya blessing in disguise sebetulnya ketika Rismond ini telah mendapatkan hidayah SP3. Menerima SP3 ya. Berarti sudah kembali ke jalan yang benar gitu loh. Selama ini dia terkungkung. Iya, ini terkungkung dengan halusinasi-halusinasi yang diciptakan oleh kubu mereka itu kan. Betul. Ya, memang seorang ilmuwan itu kalau katakanlah quote unquote ya, merasa ilmuwan itu. Ketika dia meneliti dan dia melihat banyak kejanggalan-kejanggalan yang dia buat gitu ya, dan bertentangan juga dengan keilmuannya dan hati nuraninya, ya memang harus segera membuat suatu perbaikan atau lompat dari hal permasalahan itu gitu. Makanya dia lihat itu, ya dia keluarkan. Karena selama ini menurut Rismond tuh melawan batin nurani dia gitu. Terlepas dari kubu sebelah itu yang mengatakan ada triggernya dengan adanya laporan masalah ijazah itu. Ya kita lepas untuk masalah itu dulu.
Karena itu keniscayaan bukan suatu hal yang dibarter. Ya. Ya, itu memang tetap jalan karena case-nya juga berbeda. Itu kita disclaimer dulu untuk bicara itu. Di sini, dari dulu saya juga katakan, the key player-nya itu adalah Rismond. Dua orang yang namanya Roy Suryo dan Tifa itu adalah pelengkap penderita buat saya. Kalau kita berbicara konteksnya adalah ijazah, ya, yang asli dituduh palsu oleh Roy CS itu. Karena begini, Rismond mempunyai pengetahuan di bidang katakanlah image processing, dia kebetulan dia juga tahu katakanlah digital forensik itulah ya, intinya, secara umum, secara umum itu. Dan dia tahu hal-hal spesifik di dalamnya. Dan tahu spesifik di dalamnya. Dan itu dilihat 15 Desember itu. Nah, dia katakan sama saya kan. Saya melihat bang, karena saya yang paling lama meneliti itu, ada itu semua. Emboss watermark. Semua yang 3 poin itu ada semua. Ini asli dia bilang. Tetapi lawyer itu ya ada koordinatornya juga kan. Dia bilang jangan bilang itu asli. Palsu di depan media dalam press conference. Di situ saya ini bang, Desember ke Maret kan cukup panjang tuh. Di situ aku meneliti. Aku nggak ngomong sama mereka gitu. Dia teliti sedikit-sedikit dan dilihat gini. Apalagi waktu kita pergulatan, saya bongkar mengenai open source. Itu ngobrol sama Rismond. Ya saya kasih tahu dia. Lu tahu nggak ini? Fatal et al. 2002 sama Mantiuk 2006. Dia nggak tahu terus terang. Itu open source yang gampang bisa digunakan. Tapi kita respect sama Rismond, dia membuat sendiri programnya gitu loh. Kayak Fatal et al itu ditemukan di Israel oleh Hebrew University itu. Nanti mereka bilang abang agen Zionis lagi. Enggak. Kita kan menceritakan kalau ilmu ya dari ilmu, mana aja boleh kan. Saja Ya. kita ceritakan itu. Jadi kalau kita di foto kan suatu ruangan nih di foto. Pintunya biasanya hitam, nggak kelihatan di dalamnya. Kalau pakai resolusi yang biasa. Ya kan? Kita nggak tahu di dalamnya ada apa gitu. Apakah ada meja, apakah ada kursi, apakah ada apa. Nah kalau kita menggunakan Fatal et al itu, kita tarik lagi histogram, itu ketahuan. Di dalamnya, oh ternyata ada lemari. Walaupun masih agak gini gitu ya, belum clear. Samar-samar gitu. Belum clear. Disempurnakan oleh Mantiuk 2006. Clear itu kelihatan di dalamnya. Sama RGB, red, green, and blue. Ketika ketemu hitam, rednya itu hilang. Tapi kalau kita pakai itu, Mantiuk atau 2002 kelihatan merahnya. Gradientnya ada. Dan gak bisa mata telanjang. Gak bisa mata telanjang. Makanya kalau dia bilang, saya ahli fotografi, kan? Lihat aja. Ahli telematika. Ya saya katakan kalau kau ahli telematika pasti kan mempunyai yang namanya sertifikat keahlian. Kalau BNSP kan 3 tahun tuh sertifikat kalian kemudian di renewal. Yang ditunjukkan dia surat keterangan. Sebagai pembicara. 2000 berapa itu? 2006 kan surat keterangan waktu itu masih dari menteri. Mabes ya? Dari Mabes bukan. Sebenarnya. Dari kementerian kayak sekarang Komdiji. Oh 2018 7. Kan 2006 waktu Pak SBY waktu jadi Pak SBY, ya, 2000, presiden. Iya. 2006 Nah, sampai 2006 kan? Iya. Tunjukkan itu. Oh itu ada nama saya sebagai, saya tanya bukan itu surat keterangan. Iya. Sertifikat lu mana? Ngaco ya kemana kan? Malah menunjukkan bahwa dirinya mendapatkan piagam penghargaan. Saya bilang ini orang ngaco benar. Seorang ilmuwan, dia mempunyai patokan untuk itu. Satu adalah sertifikatnya. Satu adalah disertasi tentang keilmuan dia itu. Itu harus ada. Selain dari ilmu itu yang linear. Nah, betul. Karena itu bicara keahlian, Bos. Yeah. Kalau lu sekarang ilmu komunikasi itu ilmu kesehatan, kemudian lu bicara tentang ekonomi, di mana keilmuannya? Dia kan selalu menyangka, wah saya bisa membuktikan percakapan orang gitu kan, bahwa ini adalah ini. Come on. Saya masih ingat 2000 berapa ya? 2005 kalau nggak salah. Ketika Artika Sari Devi difitnah itu kan, ternyata itu adalah Lady Boy kan dari Thailand. Kan dia yang selalu mengatakan itu betul. Itu suatu gambaran gitu loh. Ya, bahwa dia tuh bukan seorang ahli telematika, ahli fotokopi. Yang dia tahu kan fotokopinya Pak Jokowi musinya size-nya begini loh. Gue bilang. Nggak boleh kecil, harusnya standar. Saya simpel aja ya sebelum kita masuk yang itu. Kalau fotokopi ya
Orang mau fotokopi ada yang size-nya diperkecil, Skalanya. skala kecil. Ya. Ya, tapi kalau kita masuk yang namanya di website udah punya form sendiri, pasti punya standar. Iya, dan itu karena itu kan teknis ya Bang. Itu Teknis. tukang fotokopi juga paham itu. Iya, makanya saya bilang bukan ahli telematika. Satu ahli fotokopi, yang kedua ahli teletabis. Kenapa? Karena gaya berpikirnya seperti anak kecil. Yang kita ngomong aja Kalau ini dipotong-potong. saya agak sepakat sih. Iya, dipotong-potong Iya. kan gitu. Infantil, kelihatan kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan kan? Iya. Makanya saya bilang ahli Sorry teletabis. Bang Roy, tapi ini Ya, kritik. itu kenyataan yang lu harus ini terima, Roy, ya. Kritik yang Gua tuh konstruktif. ngomong karena itu. Ya. Lu kan lu sering juga ngenyek gua dibilang asuan ya. Ya memang. Oh, nama Bang dipanggil Oh iya. Andi Abz. Asu kan. Oke. Jadi kita kembali ke yang semalam ya. Iya. Memang menarik ya. Yang saya agak kurang srek, Roy itu menggunakan, kita punya penelitian tentang ijazah Rismon itu ya, seolah-olah dia yang buat, seolah-olah dia tahu betul tentang Universitas Yamaguchi itu. Memang awalnya kan saya sudah katakan, kamu sudah punya izin belum yang mempunyai dengan Taufik Bilham Fakih untuk itu? Nggak ada izin itu. Saya yakin 100%. Dan itu kan sebelum Taufik pergi ke Jepang itu, 8 bulan yang lalu kan saya bongkar. Mohon maaf kalau saya katakan bukan Jumawa ya. Saya pertama membongkar di depan publik ramai lewat stasiun TV bahwa ijazah Rismon itu adalah palsu. Karena banyak juga nggak percaya, kubu mereka kan Ya. mau cover dengan bikin begitu kan. Saya katakan apa adanya untuk itu. Dan semalam itu dia menggunakan itu untuk memukul juga Rismon. Tapi saya sudah katakan sama Rismon, kalau mereka membicarakan tuh diam saja. Dan Rismon memang gak banyak komentar. Gak banyak komentar, diam saja. Kau hanya memikirkan kau sudah bebas dari tersangka, mereka masih tersangka. Kau diam saja, ketawa-ketawa saja. Oke. Dan dari situ kan kita jadi lihat ya Bang. Kalau mereka selalu bicara tentang moralitas, integritas, konsistensi, semuanya jadi tidak, itu semua terbantahkan dengan apa yang disampaikan semalam. Misalnya ketika bicara tentang penelitian Rismon sebelumnya, Ya. ya kan, itu kan pada saat mereka masih bersama tidak bisa dikatakan itu penelitian Rismon. Itu adalah apa yang mereka sepakati, karena itu pula yang mereka sampaikan di publik, ya kan? Ya. Walaupun kita dari dulu nggak pernah tahu bahwa Rismon yang nulis sekian, Iya, Rismon, iya. Roy yang kausta pembagian tugas kan urusan mereka. Iya. Tapi di publik itu adalah hasil penelitian dari Bertiga. Roy, Tifa, Rismon. Nah ternyata keyakinan seperti itu hanya dipegang ketika mereka masih satu kubu. Iya. Artinya integritas sudah sama-sama, semua juga tidak punya integritas. Karena kalau pada saat bersama lu yakin nih penelitian itu benar, walaupun Rismon keluar, harusnya lu yang pertahankan. Bukannya dilempar lagi kesalahannya, kan lu yang neliti, kan lu yang bilang A, bilang B. Dulu kan mereka sepakatin. Harusnya ketika Rismon mementahkan penelitiannya sendiri, Roy dan Tifa dong pertahankan. Jangan lempar, ini kan penelitian lu. Iya. Lah dulu bersepakat kan. Makanya saya Artinya katakan konsistensi, integritas tuh udah Gak ada. termasuk urusan moralitas kayaknya enggak deh. Kejujuran deh. Jadi ya sebelum Rismon mendapatkan RJ gabung kita itu, ketika buku itu sekitar bulan Agustus ya, misalnya Agustus September, Tifa membawa di stasiun TV dalam suatu acara. Saya bertiga, dia juga bertiga. Di situ ada Rismon, ada Roy, ada Tifa. Saya kemudian kuasa hukum ya, kalau nggak sama Ade Armando. Itu saya katakan, buku yang dibawa Tifa itu adalah buku sampah, masih prototipe. Saya katakan itu. Saya tidak perlu melihat buku itu. Karena buku itu adalah jendela kalbu, jendela hati. Memberikan pembelajaran baik secara ilmunya, materinya, tapi juga pembelajaran tentang adab dan budi pekerti. Sehingga pembaca buku itu menyerapi ilmu yang di dalamnya dan dia bisa menerapkan yang apa di dalam itu adalah baik untuk dirinya. Kan begitu intinya. Tapi ketika penulis dari buku itu ternyata tidak mempunyai adab, tidak mempunyai budi pekerti, diwakili oleh apa? Yang ijazahnya diduga palsu. Itu 8 bulan yang lalu saya katakan itu. Masih bentuknya prototipe itu buku. Ya ditentang habis-habisan lah. Ya terutama mereka itu kan.
Dan pada dasarnya 3 orang ini bermasalah sebetulnya. Dari awal sudah saya katakan itu. Kalau kita sih ngelihatnya pas tadi malam itu akhirnya. Oh, saya udah 8 atau bulan. sejak Rismond Iya, keluar kan? Tapi waktu awal Rismond RJ itu kan mereka masih seperti punya harapan. Nggak apa-apa lah, ini kan Rismond cuma bohongin Jokowi aja, ngakalin Iya. Jokowi. Berdamai dulu dapat SP3 nanti balik lagi gitu. Ternyata nggak balik-balik Enggak nih lah. Rismond. Kita kan udah paham itu. Iya. Saya punya tugas khusus sebetulnya. Makanya saya mendampingi Rismond itu. Rismond. Ya kan pasti juga pemirsa OTT melihat bagaimana perseteruan saya yang luar biasa dengan Rismond. Ibaratnya bukan kita argumentasi saja, adu data misalnya. Ya fisik pun juga. Ya hampir gitu kan. Iya. Ya pendukung Rismond juga mau mukul saya di Iya. suatu itu kan jelas kok itu ada. Tapi itu hal suatu buat saya. Dalam suatu argumentasi ketika emosi itu memuncak gitu kan. Ya kita harus juga mencoba untuk menahan diri untuk itu. Karena yang nilai bukan diri kita benar atau salah. Iya. Yang nilai adalah publik. Apakah argumentasi kita berdasarkan data atau fakta yang kita bawa ini masuk ya ke dalam akal pemikiran mereka yang jernih. Betul. Itu aja kuncinya kan di situ. Nah pergulatan-pergulatan itu kita jelas sekali gitu loh. Bahwasanya Rismond mempertahankan pendapatnya dia, saya mempertahankan pendapat saya. Yang mungkin yang mereka tidak tahu, ya ternyata saya bisa ya bahasa Jepang kan gitu istilahnya kan. Iya, saya kaget tuh waktu sama Ya kan? Rismond tuh. Nah, ya saya bilang kalau orang baik pasti akan diberikan jalan, walaupun itu jalannya susah, pasti akan menemukan namanya secerca cahaya dalam kegelapan. Prinsipnya gitu aja, pasti akan ditolong gitu. Ya katakan begini, orang selalu mengatakan, loh Andi Hasan bisa hukum, bisa digital forensik, bisa ini, bisa ini. Saya bilang, saya tidak bisa semua, tapi saya diberikan suatu guidance gitu loh. Tiba-tiba muncul aja di otak nih, begini loh. Artinya apa? Saya yakin saya ini membela orang yang benar. Kalau saya nggak bela orang yang benar, terbongkar itu yang bicara. Oh dia bisa hajar saya digital forensik, alhamdulillah saya bisa menangkis untuk itu. Tiba-tiba saya dikirim data dari UGM, dikirim data dari Kagama untuk menghalau mengenai plot twist mereka mengenai ijazah yang dia katakan versi mereka itu asli. Siapa yang bisa kebayang ke sana? Bagaimana? Apakah saya punya hubungan? Saya bukan alumni UGM, tapi banyak orang-orang di sana yang sudah dibilang muak dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo kawan-kawan ini. Karena mereka bisa mencari siapa yang bisa mewakili untuk berbicara menurut suara mereka gitu. Lalu mereka ke Pak Bang Andi. Ya alhamdulillah mereka ini saya juga research kan. Dan juga saya punya banyak hubungan dengan teman-teman dari Kagama. Kan juga saya juga research untuk itu. Apa yang saya ngomong, saya bukan ngomong katakanlah saja belak gitu kan. Tanpa didukung dengan data fakta. Dan saya tidak mau kalau bicara begitu. Saya harus ada data dan fakta yang saya harus tunjukkan. Yeah. Karena itu penting gitu loh. Yeah. Kalau Roy kan saya selalu bertemu terus gitu. Kan dia pasti menyiapkan data juga. Dia paling jago untuk dia bersilat lidah. Bikin plot twist paling jago itu. Tapi kita memberikan kebenaran itu melalui data yang otentik. Penting untuk kita itu. Karena saya tahu selama ini yang dia glorifikasikan itu, dia nggak punya apa-apa. Nggak punya yang namanya data, fakta, ataupun saksi yang sahih. Itu nggak ada. Mereka punya. Selalu mereka berasumsi, kemudian dia katakan namanya ijazah pramuka, saya ada namanya A, ada namanya B. Dia nggak bisa hadirkan. Iya. Atau ketika dia semalam menjelaskan tentang foto. Saya tidak melihat secara teknis, penjelasan teknis dari ilmu telematika. Nggak ada. Cuma dipajangin, dia cuma bilang foto dia yang muda sama yang sekarang itu identik. Kalau foto Pak Jokowi itu nggak identik. Jadi tergantung foto siapa. Makanya itu repetisi sebetulnya mereka yang dia lakukan namanya. Saya udah baca bukunya sih yang 49 halaman tuh. Sorry itu sih lah. Cerpen isinya. Cerita pendek, bukan ilmiah. Benar dikatakan Rismond, kalau itu buku ilmiah, you harus tampilkan juga prosesnya. Sehingga ada kesimpulan itu. Kalau telematika ya jelas dong. Selain image itu, processing itu juga ada tentang hitungan-hitungan secara matematisnya. Yang dilakukan oleh Rismond itu ya benar begitu. Ketika saya munculkan yang namanya retina face, yang VGG face, itu lama punya. Pertama itu namanya VGG face. Vision Geometry Group. Kemudian ada Fastnet. Baru terakhir itu ArcFace.
Nah, Arvex itu plus retina face itu yang paling yang dipakai sekarang. Kalau kita mau ke stasiun kereta api, gak usah beli tiket lagi kan, kasih muka gitu udah tahu, ya kan, langsung kebuka. Itu karena retina bukan hanya mata, hidung kita, bibir kita, jidat kita, pipi kita, sama dagu. Kalau penelitian yang benar, itu bukan 1, 2, lebih dari 100 harus dia bikin. Dia langsung bikin kayak gitu, saya udah ketawa. Makanya saya munculkan yang namanya Arcface plus Retina Face. Ketika dia naik gunung, ada 100 orang, kebaca nih dia nih. Waktu wisuda, fotonya dia wisuda, baca nih, ini hijau, Jadi, hasilnya cocok. Karena pakai teknik itu. Ya, algoritma itu. Misalnya lagi kampanye di GBK sekalipun, kita bisa Tahu. mana Pak Di mana Jokowi. posisi yang Bisa dia penting. berdiri di tengah kerumunan bisa. masa Iya, kampanye itu di Bisa. bawah itu ya. bisa. Yang penting tuh semuanya itu tergambar tuh. Thread gitu kan. Ya. Ada ini semua. Langsung baca sama algoritma. Maka saya bilang yang dilakukan oleh si Roy Suryo itu pembohongan. Bukan pembohongan lah, katakanlah kurang komplit. Dia nggak tarik sebenarnya kalau dia punya tujuan tertentu untuk melihat apakah ini benar fotonya Pak Jokowi. Maka saya bilang, dia bukan ahli telematika. Kalau orang telematika paham untuk itu. Kalau dia cuma jago ngomong kok. Dia bicara image processing atau apa ya dimakan lah sama Rismon untuk itu. Saya berdebat sama Rismon juga. Oke, itu poin pertama Bang. Bahwa akhirnya kita tahu bahwa mereka yang selama ini bersama-sama ternyata tidak bisa bekerja sama. Ya kan? Nulis buku aja. Nah, yang ini ngirim pakai WA kata Rismon, Iya, WA. Dokter Tifa sekian Iya. dia. Artinya kerjasamanya kemudian kohesi antara mereka juga tidak terbangun. Gampang sekali tercerai berai. Iya. Karena ternyata di akhir itu Rismon mengatakan ini sebenarnya ada misi apa ini? Ya kan? Ketika dia menyebut nama Pak Abraham Samad ya, yang mengatakan bahwa Pak Abraham Samad lah yang menyuruh atau memerintahkan lawyer-lawyer itu untuk bicara keras di depan Ya. media, di publik gitu. Bicara keras aja, bicara keras gitu. Nggak boleh slow. Artinya kan ternyata tidak ada keterbukaan di situ, ya kan? Ya. Karena kelihatannya Rismon doang yang tidak tahu bahwa ada sesuatu ini yang menggerakkan kita dari belakang gitu ya kan. Dari apa yang itu persepsi kita dari pernyataannya Rismon. Nah, kalau Bang Andi lihat kan selama ini kan Abang udah sering ngobrol sama Rismon kan. Pernyataan-pernyataan Rismon ini bisa dipertanggungjawabkan ya? Saya bisa lihat itu. Bahwa itu dipertanggungjawabkan juga. Karena begini. Rismon ini kelihatannya angker banget ya. Ya. Serem banget itu kan. Tapi hatinya rinto itu. Artinya melankolis dia istilahnya. Menurut saya ya. Ya. Gitu. Dia bukan orang politisi. Dia hanya mau meneliti. Ketika penelitian dia itu ada salah, dia harus sebutkan gitu. Tapi kan mereka ini bukan itu. Politik di dalamnya. Karena kan dia tahu ijazah Pak Jokowi yang menyorot begitu banyak atensi ya. Dari publik gitu kan. Ini Bisa jadi panggung ya. ya jadi bisa tempat merupakan entry point. Nah, ya. Entry point untuk menyerang siapa? Mas Gibran. Kan arahnya kan ke sana. Skala besarnya bagaimana menggantikan pemerintahan ini secara inkonstitusional menurut saya. Karena udah it doesn't make sense loh. Puslapor sudah bilang oke. Semua lembaga sudah oke. Yang mengeluarkan ijazah pun sudah katakan asli. Itu masih dibuat plot twist, masih dibuat yang namanya false truth itu. Kan dia gak pernah bilang itu asli-asli. Tapi palsu terus kan. Sehingga kan di dalam pemikiran masyarakat publik itu palsu. Jangankan orang biasa. Profesor, doktor pun bilang palsu. Yeah. Kalau saya tidak mau. Asli dituduh palsu. Asli dituduh palsu. Itu bahayanya post-truth ini yang dilakukan. Jadi memang apa yang dilakukan Rismon keluar dari itu. Terlepas dari permasalahan yang dikatakan ijazah dia itu. Itu satu langkah cerdas yang dilakukan oleh dia. Dan juga sangat cerdas yang dilakukan oleh penasihat hukumnya. Yeah. Seorang penasihat hukum problem solving, troubleshooter. Suatu permasalahan kalau dia lihat bahwa ini ada celah untuk bisa Diselesaikan dengan dengan yang kembali kita katakan restoratif justice, kenapa tidak?
Kan gitu. Iya. Bodohlah orang kalau tidak punya maksud tertentu, ya, tidak punya tujuan tertentu gitu kan, mengikuti alur permainan yang dilakukan oleh mereka. Taruhlah misalnya menuntut hak-hak apa? Nuntut hak apa gitu loh. Ya kan? Garis perjuangan apa sih yang diperjuangkan? Makanya itu pertanyaan saya. Seluruh pejuang, kau ini pejuang apa? Saya tanya aja. Mana datanya yang kau katakan palsu? Mana faktanya? Mana saksinya? Selama ini yang digambarkan gak ada menurut saya. Gak ada. Datanya mana? Data orang lain yang dipakai. Mana data Pak Jokowi? Nggak ada. Data teman-temannya Pak Jokowi mana? Gak ada. Gitu loh. Oke. Yang menarik itu dari situ Bang, soal nama Pak Abraham. Saya jadi bingung Bang. Maksud saya gini, Abraham Samad itu memang dia sempat masuk di daftar calon tersangka. Waktu itu kan. Ya terlapor. Ya, hampir calon tersangka juga ya. Klaster ini pers. Klaster wartawan. Pers, ya wartawan. Cuma itu kan hilang itu. Ya. Termasuk kalau nggak salah ada nama Michael Sentana juga di sana. Iya ada. Ya, cuma kan klaster ini ternyata nggak masuk unsur lah menurut kepolisian. Menurut kepolisian. Lalu kemudian saya pikir kalau Pak Abraham disebut sama Rismon, semua orang pasti bertanya, apa sih kepentingannya Pak Abraham? Nah itu lagi. Apakah solidaritas karena sama-sama terlapor dulu atau apa? Kita nggak bisa melihat apa itu solidaritas, tapi kita harus melihat background dari Pak Abraham Samad sebelumnya kan, kenapa dia bisa jadi tersangka kan gitu. Ya kan seperti oposisi kan. Kalau masalah terlibat itu ya itu adalah haknya penyidik untuk kita nggak campur itu gitu. Tapi kalau semalam dibongkar seperti itu ya, ternyata ada pertemuan A, B, dan saya lihat Gofur kan nggak bisa memberikan jawaban yang straight to the point. Dia putar-putar, dia bikin ini, lempar seperti orang ya yang merasa kehilangan arah untuk itu kan. Bagaimana saya harus keluar dari situasi itu kan. Dia kan paling pintar kalau bicara tentang pasal ini. Ya saya nggak tahu kalau beracaranya ada nggak dia kan. Saya kaget ketika Rismon tanya. Nah iya. Tadi teorinya tinggi-tinggi. Saya tinggi-tinggi. mau tanya dulu. Ngaku nggak pernah minta maaf. Ternyata bukan Rismon doang yang minta maaf ke Pak Jokowi. Pak Abraham juga bahkan pernah minta maaf ke Rismon ya. Artinya ini menurut Rismon. Iya ini kan menurutnya Rismon ya. Tapi kan nggak bisa dibantah. Dibantah nggak sama Gofur kan? Nggak dibantah loh menurut aku. Justru Gofur itu ingin mengaburkan pertanyaan itu. Kalau saya lihat loh. Malah kan Roy Suryo sendiri kan mencoba untuk mengcover kan. Ya kalau misalnya itu terjadi, ada orkestrasi yang dikatakan AS itu, mungkin saja itu terjadi, mungkin saja itu terjadi. Kan itu perlu ada penelitian lebih dalam. Karena di podcast saya itu di catatan yang diasuhan kira-kira 3 minggu yang lalu itu, dia pertama kali lah yang namanya Rismon berpodcast sama saya. Karena dia pengen curhat ya sebetulnya itu. Dia sebutkan yang akhirnya jadi JK mengkutip juga jadi mengenai sumber pendanaan kan. Iya. Kayak begitu kan akhirnya muncullah JK di situ juga kan. Semakin melebar gitu permainan ini gitu. Ya ini suatu hal yang menarik juga gitu. Tiba-tiba Pak JK muncul mengenai kata sumber pendanaan itu, dan di percakapan saya dengan Rismon itu sebagai suatu acuan juga. Ya kalau secara akal sehat kita dalam setahun ini warawiri sana sini ya kan, terus bagaimana juga press conference, hampir setiap ada ini press conference itu kan nggak cetak buku dan sebagainya. Ya akhirnya kan terbuka juga kan, ada yang nyumbang nih sekian, ada yang 100 juta, ada yang sekian. Itu Refli sendiri ngaku kan? Refli sendiri juga ngaku. Ya kan bohir dong, benar nggak? Ya bohir untuk buku ya. Bohir untuk buku. Pasti ada bohir-bohir yang lain dong. Nggak bukan hanya buku kan. Nggak mungkin dari kantong mereka deh bos. Dia keluarin kayak gitu. Ya. Ini kan sedikit demi sedikit ini kan terbuka. Kan selalu kan mereka menyangka kita nggak ada bohir pakai uang sendiri. Come on, kayak kita nggak tahu, nggak paham masalah itu. Kayak kita orang baru aja. Kita orang baru aja kayak gitu. Kayak anak-anak kayak iya, kayak orang baru aja lu gitu ya. Jadi kalau ini ya wajar lah kalau saya bilang, wah ini Teletubbies. Tapi Bang, secara keseluruhan setelah Rismon mengajukan RJ dan akhirnya kemarin kita turut berbahagia lah
bukan karena kita dukung Rismon atau apapun Enggak. tapi Ya, ya sesuatu yang baik ya harus diapresiasi. Ya, diapresiasi gitu. ya, dia menempuh jalan damai, ya buat kita oke daripada bising terus negara ini ya kan. Menurut yang Bang Andi lihat secara umum setelah Rismon mengajukan RJ dan akhirnya terbitlah SP3 dan sekarang dia jadi manusia bebas. Gitu. Apa pandangan umum Bang Andi dari kasus? Kan Bang Andi yang dari isu ini masih cuma sumir-sumir sampai meledak dan banyak orang diseret itu. Apa yang Bang Andi lihat dengan SP3-nya Rismon? Ya, SP3-nya Rismon ya, dan kemudian Rismon juga menandatangani BAP tambahan sebagai saksi mahkota. Itu merupakan pintu masuk membongkar tabir-tabir semua ini yang selalu diselimuti dengan kebohongan dan kedustaan gitu loh. Ya, oleh mereka itu. Kalau kita lihat berapa 2 tahun sudah yang mereka hajar terus ya Pak Jokowi gitu kan. Pak Jokowi tidak memberikan suatu reaksi yang sangat reaktif dan sebagainya. Tapi tanggal 30 April 2025 beliau melaporkan semuanya tercengang, semuanya terkaget-kaget, semuanya akhirnya membuat suatu skenario plan B-nya misalnya kan. Menurut saya plan A mereka itu kita hajar terus Pak Jokowi ini, dia tidak akan melaporkan. Sekedar wacana aja gitu. Sekedar wacana. Lempar opini terus. Oh, bar opini aja kan. Tapi ketika dilaporkan ini dan berjalan dengan simultan akhirnya dia tersangka, barulah itu berubah situasi. Masukinlah pemain-pemain baru, pemain-pemain mengganti pemain-pemain yang dulu itu satu persatu hilang kan. Dulu pas masuk Denny Indrayana, sekarang Denny Indrayana hilang. Dulu ada Betor-Betornya hilang. Ada Subhan Pala hilang. Subhan Pala. Iya kan? Yeah. Ketika fungsi dan tugasnya mereka itu dapat terpatahkan ya, dan dia melihat mereka ini melihat mungkin udah tidak berguna, ya tidak dipakai misalnya. Masuklah yang namanya Refli Harun. Ya kan? Masuk namanya Gofur. Kan itu kan gak ada. Jamada Girsang tadinya. Jamada Girsang terus ini kan. Kan kelihatan gitu loh. Bahwasanya memang ini dipakai panjang. Ada coachnya ini. Ada coachnya. Ganti pemain. Ganti pemain. Kapan harus time out. Kalau di basket ya time out dulu gitu. Iya kan kita lihat loh. Briefing lagi. Ah. Serang harus dari sisi kiri. Jangan di tengah terus. Nah. Dan ini kan ajang buat mereka untuk yang pansos. Iya. Banyak kan. Oh saya lawyer loh saya ini. Press conference. Duduk. Kenalin. Mungkin seminggu itu bisa 3 kali 4 kali press conference mereka dulu itu. Kan kita pikir bayar. Nggak mungkin lah kalau nggak bayar bos. Sewa ini AI, A, B, C kan banyak untuk itu. Tapi itulah sarana mereka untuk menyebarkan false truth itu. Kalau saya sih kasihan ibu-ibu yang selalu mendampingi mereka di setiap press con. Ah itu dia. Kan uang transportnya mending buat ini ya beli. Iya. Apa namanya? Apakah ibu-ibu itu cuma dikasih nasi bungkus? Enggak lah. Menurut saya ya. Pasti ada lah. Atau taruhlah para ibu itu memakai uang dari kantongnya sendiri. Ya, iya kasihan. kan bisa. Kasihan Mending buat juga. belanja ini dapur ya. Kasihan suaminya juga lah. Kalau dia masih bersuami ya. Untuk membiayai. Pergi pulang. Iya, pergi Ya kan pulang. kalau ke Polda dari pagi sarapan dulu ya kan. Makan siang. Sampai sore kan minum ngemal-ngemil ya. Anaknya kemana kayaknya. Ya tapi itulah dinamika sosial politik kita ini sekarang. Sebetulnya ini kalau kita bicara hanya hukum aja, nggak panjang. Karena ini ada unsur politik, akhirnya panjang permainan ini. Ya. Yang dibuat panjang. Dan dibuat panjang untuk kita. Kalau ditanya kita, apakah Pak Jokowi, pasti Pak Jokowi lelah. Pak Jokowi juga manusia biasa. Kapan nih bisa selesai? Andi Ason lelah nggak? Ya saya juga pasti lelah. Semua juga pasti lelah untuk itu. Tapi kalau menghadapi mereka, tidak boleh ada kata lelah. Mereka akan menggunakan pemain-pemain pengganti, pemain-pemain cadangan. Dia istirahatkan pemain utamanya, ya kan? Maka saya bilang, kami tidak boleh ada kata lelah untuk itu. Resources kita kan terbatas. Kita resources terbatas, apakah kita punya logistik? Kagak. Kita ini nggak ada yang diberikan logistik untuk itu. Karena kita kecintaan kita aja bahwa ini ada presiden dua periode pula, mantan presiden 2 periode pula memberikan kontribusi besar kepada negara ini dari rakyat yang biasa, tiba-tiba dibuat seperti tidak ada apa-apanya, tidak ada legasinya, kayak presiden gagal dan sebagainya. Tergeraklah hati kita itu untuk melawan itu semua. Oke, terakhir Bang. Iya.
saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rifai akhirnya. Ya gak usah banyak ngomong lah. Toh katanya ditunjukkan aja, itu pernyataan yang bagus menurut saya. Emang kalau ditunjukin ada yang bisa memastikan itu asli atau bukan? Ya kan? Itu kan untuk menjawab argumentasi simplifikasi lah selama ini. Sederhana aja ini masalah, tunjukkan aja. Emang bisa lu kalau ditunjukin lu tahu bahwa ini asli apa palsu. Artinya apapun caranya sekarang itu nggak menyelesaikan apapun, gitu kan? Dan jalan terbaik ya nunggu di pengadilan. Tapi kan kemudian ada persoalan katanya. P21 aja belum, boro-boro P21 berkas saja belum dikembalikan. Padahal udah menurut undang-undang 14 hari sudah lewat hampir 1 bulan lebih. Itu kan persepsi mereka, asumsi mereka. Ya kalau saya cuma satu, saya percaya apa yang dikatakan oleh Kombes Iman Imanuddin sebagai Direktur Pidana Umum Krimum Polda Metro Jaya dalam press conference-nya itu menyatakan bahwasanya berkas sudah dikembalikan di Kejati. Sudah itu aja. Bagaimana dikatakan bahwa itu tidak diserahkan? Press conference publik semua tahu. Nggak gampang loh. Ada pembohongan itu. Ya enggak lah. Kalau dibicara bahwa jaksa peneliti saya belum terima, ya itu kan trik-triknya jaksa. Ya, prediksi Bang Andi kan kemarin prediksi RJ SP3 nih benar. Pertengahan, jangan-jangan Bang Andi orang polisi. Jadi kenapa bisa prediksinya itu benar soal SP3 Rismon di tengah April kata Bang Andi kan? Dan benar kemarin. Saya kan begini, waktu RJ pertama, waktu RJ-nya Pak Rismon minta ke Pak Jokowi, hari Kamis siang tuh saya ditelepon Pak Andi dari ajudan ya. Rismon minta RJ. Oh kaget saya. Kaget kan? Kapan ini kan hari itu? Wah saya bilang ya saya ke Solo aja deh diskusi. Tapi saya udah katakan pada saya itu. Apa yang Bapak putuskan mengenai RJ Rismon, saya 100% akan mendukung. Kalau saya sebagai orang politik 1000% saya mendukung. Kalau saya bicara tentang relawan, saya pasti tidak mendukung. Kenapa saya katakan itu? Kalau kita bicara relawan, lu sengit nih, berantem apa, lu dihajar apa gitu kan. Tiba-tiba orang itu, lu udah babak belur misalnya. Orang itu, gue maafin gue ya. Coba. Kalau dari sosok yang namanya itunya saja lah ya. Lahiriahnya lah, bukan batiniahnya kita bicara. Ya kan? Tapi kalau sosok yang namanya seorang politisi, pikirannya gak sekarang. Panjang. Ke depan, 3 atau 4 step. Ini bisa dijadikan yang saya selalu katakan rudal sijil dari Iran ditembakkan ke Israel. Nggak ada yang bisa tahan. Karena saya katakan lagi, Rismon ini key player saya bilang. Kenapa saya bilang key player? Karena dia nggak ada unsur politiknya. Yang mereka ini kan punya afiliasi. Roy ada afiliasinya dong. Jelas itu. Apalagi Tifa, anak abah. Betul kan? Roy kan politisi. Gitu loh. Kalau kita lihat dari sisi itu. Makanya saya waktu di begini berdua, Pak Jokowi cerita itu, ya saya langsung menegaskan kembali. Saya setuju. Secara advantage-nya apa, disadvantage-nya kita diskusi. Dan kenyataannya, dan semua saya minta pada saat itu, jangan seperti dengan Egy Sujana. Itu harus terbuka, transparan, dia datang gitu kan. Wartawan juga ada di situ. Dia penyesalan memang dari dia dan juga dia akan membantu siapa di belakang ini. Tidak boleh ujuk-ujuk langsung seminggu dikasih, enggak. Permintaan saya itu. Oh dan jalan, makanya abang memprediksi pertengahan April itu ya. Dan saya mendampingkan, saya dapat tugas itu kan saya bilang. Melihat saudara Rismon seperti apa. Progresnya kan berjalan. Yang menentukan ini sebetulnya ketika Pak Jokowi oke, lawyernya Pak Jokowi konsultasi juga oke, terus ada penandatangan mereka, itu sudah 1 poin. Tinggal yang 3 poin lagi. Ya di situ ada Bang Maret, ada Lucu Manan, ya terus ada Andi Kurniawan. Dia tanda tangan, itu udah selesai. Tinggal proses itu bolanya itu ada di penyidik Polda Metro Jaya. Nah penyidik Polda Metro Jaya kan pasti kan dia tidak hanya ujuk-ujuk langsung ini. Kan dia punya hak juga, hak diskresi. Dia jalankan atau dia batalkan. Punya hak diskresi. Berarti kan dia mempunyai pandangan-pandangan tersendiri atau penilaian-penilaian menurut penyidik itu. Jadi ketika selesai itu ya saya lihat sendiri BAP yang dia tanda tangani sebagai saksi mahkota itu. Nah berarti sepaket nih nanti respon kalau ke pengadilan. Pertanyaannya tadi Bang, prediksi abang kapan nih P21? Kalau kita bicara kalau tanggal 15 dimasukkan P19-nya, itu ada waktu 2 minggu. Berarti sekitar
Ya, Ya, 28, 30 April lah. 30 April lah. Ya 30 April. Kalau gitu ini kan. kalau tanggalnya tepat, berarti abang benar orang Polri ini. Nah, saya katakan selalu kita bicara prediksi. Iya, Ya kalau kita prediksi kan kita juga nggak boleh prediksi yang ngawur dong. betul. Prediksi walaupun itu 50-50, Hitung-hitungannya ada. hitung-hitungannya ada. Kan berdasarkan dari KUHP itu sendiri, KUHP itu sendiri. Kan itu. Betul. Ya kan itu gampang sebetulnya. Oke. Ya mungkin aja yang di pihak sana itu jadi merasa, wah gua seperti, lah ini kan kenyataannya kan begitu. Saya selalu katakan mereka. Tapi begini yang menarik pertanyaannya. Sebelum P21 ini, apakah mereka akan ditahan? Menurut Bang Vincent? Ini pandangan subjektif ya bang. Pandangan subjektif nggak apa-apa. Menurut saya sih ditahan sih. Saya juga sepakat. Karena belum pernah ada ya itu diserahkan ke Kejaksaan. kejaksaan itu nggak ditahan. Gitu loh. Ya kan? Kan dalam presiden buruk ke depan. Betul. Karena agenda sih itu udah masuk ke ini ya, tahap penuntutan di Tahap dalam. penuntutan. Saya jadi baru ingat ya. Wah ini kelama-lama gitu kan. Nah, Ya bisa setahun. Ingat nggak? Kalau ditahan kan ada 20 hari tuh. Plus 40 hari kan. 40 hari. Plus 20 hari kalau nggak salah ya. 20 hari Ya. Kalau nggak selesai bebas murni kan. Benar nggak? Iya. Kalau nggak ditahan kan nggak bisa panjang nih. Oh. Ini aku Ya. simple thinking aja. Padahal selama ini aku pikir kok ini tersangka ini paling manja deh sepanjang sejarah proses hukum di Tapi Indonesia. kepolisian pinter. Setiap Kamis lu harus lapor. Tapi setiap hari mereka Setiap bicara Kamis di lu harus TV. lapor. Tapi dia manfaatkan setiap hari dia Bicara. bicara untuk bisa Ya. menggiring opini publik. Bahkan bisa podcast, Oh iya. bisa live streaming. Iya. Tersangka istimewa. Ya kan begitu kan? Iya. Tapi kalau kita lihat 170 saksi. 700 barang bukti. 12 saksi ahli. Coba. Dan yang menarik lagi, masih diakomodir permintaan mereka untuk diperiksa ijazah Pak Jokowi itu di BRIN, ya kan? Kemudian di mana? Di Angkatan Darat ya laboratoriumnya. Iya. Terus satu lagi di UI kan? Dia minta dilakuin, menolak semua itu. BRIN menolak, Iya. Angkatan Daratnya menolak, UI pun menolak karena tidak punya kapasitas, tidak punya laboratorium yang bisa sama dengan punya di Bareskrim. Iya, secanggih. Secanggih Bareskrim. Karena Nggak ada. Bareskrim katanya kan lab forensiknya paling bagus di Di Asia Tenggara. Asia, salah satu yang terbaik di Asia, bukan Asia Tenggara aja. Iya, kecuali di mata Rui dan kawan-kawan. Nah, ketemu dia kan? Ini kan tidak jelas gitu loh. Lu minta apa? Semua sudah dipenuhi. Terakhir demo udah. Ya kan? Yang demo aja kan saya lucu aja. Ada yang bilang 10.000. Terus si Roy bilang berapa? 3.000. Saya bilang kalau yang hadir itu betul ada 2.500. Yang- Tapi orangnya tanpa bentuk. 2.500 orangnya tanpa bentuk. Tapi itu total antara yang kasat mata dan tidak kasat mata. Jangan ya. kasat nanti kasat mata. Karena yang kasat Kelihatan. mata itu nggak segitu. Jadi kalau dihitung 2.000 ya berarti ada yang tak kasat mata. Tak kasat matanya itu ya katakanlah 1.800 ya. Mungkin hadir lewat online bang. Kan live kan itu demonya. Jadi yang offline 200 mungkin atau 300. Online-nya ya kan? Yang online-nya 2.800 1.000 sekian. Itu juga berdasarkan jumlah penonton Jumlah aja kali penonton ya. penonton live kan. Diakumulasi jadi 5.000, 3.000 gitu. Kita harus berprasangka baik bang. Iya. Iya kan. Kan itu live streaming. Live streaming. Kan mereka belum jelaskan bahwa 5.000 itu adalah jumlah total yang offline dan online. Kan termasuk ikut aksi tuh walaupun ini kan. Dulu kita belajar kan dari waktu Covid kan WFH. Kerja dari rumah kan. Iya. Ya enggak, kerja online juga itu aksi. Jadi kalau nonton demo menurut saya nonton demo pun tuh aksi, Itu Bang. aksi juga Ikut ya? aksi. Karena kan komentar di situ. Iya. Gas terus Bang Roy, apa ya kan komentar-komentar live itu kan. Iya. Berarti mereka itu termasuk peserta demo. Maka kalau bilang 5.000 ya mungkin hitungannya begitu, mungkin ya Bang ya. Karena kan kalau lihat jumlah masa kemarin tuh kayaknya nggak sebanyak itu, tapi ya sudahlah. Ya kita kan paham itu kan mereka kan sudah desperate sebetulnya. Mereka ini udah putus asa. Ya selama ini kan selalu press conference di Polda Metro, ya kan terbatas, ya kan? Ya dia pengen cari yang lebih luas gitu kan, memanfaatkan yang dikatakan 1 tahun anniversary, ya perjuangan mereka. Ya kalau dia perjuangan mereka di depan DPR RI, mestinya kan dia anggota DPR RI kan menerima dia.
Selama ini kan yang demo-demo di depan DPR RI kan pasti ada utusannya masuk ke dalam. Perwakilan ya. Perwakilan tuh. Diterima. Kan gak ada yang mau terima mereka. Dan ngomong pun ada salah satu yang namanya siapa? Uri Baret itu. Uri Baret. Wah itu kurang ajar Offside itu. banget. Sangat offside itu. Itu orang-orang yang saya menurutnya itu tidak perlu ada delik aduan. Langsung delik umum itu tindakannya udah tindakan pengancaman terhadap mantan kepala presiden. Mantan presiden loh. Kepala negara. Iya. Ya kan? Harusnya itu. Dan saat udah menghilang tuh orang. Nggak tahu kemana. Semedi dulu paling bang. Ini nyari. Biasanya tuh malam ya. Kemarin itu malam. Itu biasanya tuh ada tuh orang. Mungkin ini nyari formulasi permintaan maaf yang baik supaya. Karena itu nggak bisa dielak bang. Salah telak gitu. Wah iya itu. Secara hukum, secara sosial, secara Sudah, apapun itu itu. salah kak. Sebenci-bencinya lu sama orang, nggak bisa lu mengumumkan sesuatu yang mengarah ke upaya serangan fisik itu di depan publik. Itu saya kira semua aktivis tahu, baik yang pernah pegang mic maupun yang enggak. Iya pasti tahu itu. Jadi kalau demo-demo halal darah dan leher itu udah nggak bener. Nggak, itu udah upset banget lah. Iya. Ya berarti dia kan nggak pernah demo tuh. Aduh. Oke Bang Andi. Iya. Intinya sebenarnya kita ngobrol ini supaya ada beberapa hal yang perlu publik tahu, terutama setelah munculnya Rismon bicara resmi di depan publik gitu kan. Kalau selama ini kan ngobrol-ngobrol aja. Semalam itu dia tampil dengan menurut saya sesuatu yang sudah dia persiapkan dan dia bisa bertanggungjawabkan itu. Makanya kita bahas. Iya betul. Gitu. Jadi semalam itu adalah pertama kali dia muncul di publik setelah RJ yang resminya. Ya. Yang pertama kan dengan saya, tapi itu yang resminya dia mendapatkan SP3. Ya. Betul. Karena apa? Memang sudah janji untuk muncul di situ. Hari ini dia pulang. Kemudian kan kayak gitu kan. Karena dia harus menyelesaikan buku ongoing itu. Yang revisinya itu. Dua Jokowi buku loh, Sweat. Satu dulu kayaknya. Oh, jadi Gibran Endgame belum? Setelah itu. Setelah itu nyambung lagi dia. Yang gimana Endgame itu. Dan buku itu memang harus ditarik. Karena kan penulisnya udah mengatakan itu saya salah. Ya. Ya sudah dicetak, udah ada yang beli ya. Itu kan satu resiko kan. Ya, harus nggak bisa diterima nyalahin untuk penulis. Betul. Ya kan? Dan sebenarnya nggak perlu. Dulu aku pernah wawancara ini bang. Ada satu praktisi hukum namanya Ranto Sibarani. Dia bilang ngapain ditarik? Orang buku itu nggak ada yang baca. Nggak usah aja, biarin aja. Dan saya pikir juga nggak perlu ditarik. Ya memang ngapain ditarik kan udah ada itu semua kok. Betul. Ya. Jadi kalau ada yang protes ya tunggu aja revisinya. Ya. Jadi kita melihat sebetulnya, makanya saya selalukan dia ini key player karena untuk masalah buku ini key player. Ya. Karena yang selalu bersentuhan, yang memang fokus dalam membahas itu kan ijazah itu dia. Key player di grup itu, makanya RJ dia itu RJ Premium Plus. RJ Premium Plus ya. Iya. VVIP Plus dia itu. Karena begitu dia dicabut, ya kan, akhirnya penjelasan Roy tentang hal-hal teknis kan jadi nggak panjang kan. Nggak panjang. Dan satu itu nggak panjang dan jadi gampang dimentahkan. Ya walaupun mungkin itu waktunya terbatas dikasih Aiman, tapi kayaknya emang nggak banyak bahannya. Tapi yang kemarin dia tampilkan oleh Rismon itu, yang dia tarik lagi itu, kita udah diskusi, saya udah bicara sebetulnya. Sampai gradient berapa aku masukin? Coba masukin lebih ini. Ada bang. Coba. Aduh ya, jadi tapi itu menarik lah. Karena apa? Dibahas dengan ilmiah. Itu bukan yang model Roy Suryo itu, mohon maaf aku bilang. Itu seperti cerpen. Masih kayak asumsi gitu ya. Asumsi semua isinya. Asumsi terus apa lagi ya? Nggak ada yang kita bicarakan yang kita bisa perdebatkan. Ketika saya debat itu aja yang kita bisa debatkan mengenai foto itu kan. Oh, gampang sekali dipatahkan itu. Yang saya pakai aja 3 poin aja. Yang pertama dulu sebelum saya masukin retina face. Ada VGG face, Fastnet sama Arc face. Yang semua jadi hijau itu semua. Itu bukti gitu loh. Yang dia pakai juga oleh si Roy. Roy sama pakai yang itu. Ketika saya masukin plus yang retina, dia nggak tahu. Lebih ini lagi, lebih spesifik dan lebih komprehensif dia punya itu. Kelihatan kan? Nggak bisa dipungkiri. Ini algoritma. Betul. Jadi patokan untuk itu. Yeah. Dia mau ngomong apa, saya bilang ya kau pakar teletabis. Sebenarnya kan kita
tidak perlu terlalu jauh diskusi tentang digital ini kan Om ya. Karena apa? Versinya jadi banyak. Walaupun nanti kalau dikonklusikan dengan bagus oleh ahli IT yang sebenarnya atau digital forensik yang sesungguhnya atau ahli telematika yang benar-benar sebenar-benarnya, telematika. ya kan? Bukan pengakuan. Itu hanya beda teknik doang, Iya. beda teknik doang. Tapi sama hasilnya. Cuma kan ini bukan barang digital, analog. Gampang. Tetapi yang didengar, jadi memang kelihatan ini kita hanya manas-manasin urat leher doang. Iya, itu Tetap pertama. yang didengar nanti adalah hasil lab forensiknya kepolisian. Yang didengar Iya, UGM udah dikukuhkan oleh forensik. lab fornya Polri. UGM aja udah ngomong betul asli ini semua tak. Kalau saya tanyakan, mana Roy kau punya data, mana kau punya fakta, mana kau punya saksi? Ada? Gampangnya, saksinya aja. Mana? Gak ada. Saksi yang mau itu bawa ijazah itu palsu. Saksi mata loh, teman kuliahnya dia, Jokowi. Itu saksi mata kan? Kalau teman kuliah Jokowi. Teman kuliahnya Jokowi semuanya ini sama, gimana? Kau dia bilang 99,9%. Dan masih kukuh. Iya kan? Di mana? Ini yang ditunjukin gitu. Gak ada emosinya, gak ada watermarknya. Sama Rizwan dibilang, nih muncul. Coba. Artinya nih orang memang punya maksud-maksud politik. Ya, yang kita tidak tahu apa maksudnya. Dan apa dia itunya kita tunggu di pengadilan. Kelihatan itu nanti semua. Dan saya punya dia ini merasa sudah ketakutan penuh. Coba perhatikan kalau Tifa. Saya perhatikan. Dia ngomong sekarang ngomong ntar beda. Dan gak konsistensi. Makanya saya selalu katakan konsisten dalam inkonsistensi. Ya. Itu mereka. Dan seperti yang tadi kita bilang Om. Dari ketika Rismon ngomong aja kan udah. Ketika mereka menuduh Rismon kan ini penelitian lalu. Nah. Integritas, konsistensi konsistensi dan nggak ada. Kalau kan ini diakui bersama kemarin. Iya dong. Kalau Rismonnya mementahkan, ya lu stay dong di situ. Dong. Tuh teori-teorinya itu mendukung asumsi lu bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Palsu. Lu pegang terus. Kalau Jangan lempar handuk ke Rismon. Kalau Tifa itu nggak ada hubungannya. Ya, keilmuan ya. Nggak ada hubungan keilmuan mengenai ijazah yang diteliti. Nggak ada. Teori perilaku. Dia lebih banyak itu bicara personal. Iya. Otak kecil lah. Masa dibilang otak kecil dilempar pakai batu gitu. Nggak boleh bicara kita gitu. Etika dan adabnya kan nggak ada. Makanya saya selalu katakan itu buku sampah. Karena etika adabnya itu tidak ada. Karena suatu ilmu pengetahuan membuat buku itu bukan untuk pribadi. Buku itu untuk dibaca, ditiru intisari yang ada di dalam buku itu. Pembelajaran. Nggak ada sama pembelajaran. Karena isinya penuh dengan kebencian dalam membuat buku itu. Intinya itu. Oke, kita stop lah Bang ngomong ini Bang. Oh, oke. Iya. Nyantai aja kita. Tahu serius ya? Ya, jadi kalau kita flashback 2012 karena ini kan muncul karena ada pengakuan dari JK kan. Ya. Saya yang bawa Jokowi itu ke Jakarta dalam pilgub. Saya katakan waktu itu saya di Gerindra, saya bisa katakan yang paling berjasa itu adalah Pak Prabowo, presiden kita.